Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala al-huda wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama adalah kita selalu saja kepada syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini kita semua masing-masing kepada Allah masing-masing sehingga kita bisa bersama di masjid besar sama dalam pelaksanaan wajib kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan pada malam hari ini khususnya dalam sunnah Ramadan ini semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit kita membacakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena waktunya cuma sedikit, jadi singkat-singkat saja. Kata Rasulullah bersabda, "Man lam yashkur an-nas lam yashkur man lam yashkur an-nas lam yashkur Allah." Kata Rasulullah, barang siapa orang itu yang tidak bersyukur kepada manusia, maka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang itu bersyukur kepada Allah, tetapi manusia tidak bersyukur kepada manusia, maka syukurnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, yaitu ada manusia yang kita wajib bersyukur selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita syukur kita kepada Allah menjadi syukur yang sempurna atau syukur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang mana yang kita harus syukuri? Di dalam kitab itu manusia yang wajib bersyukuri selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua manusia yang wajib kita betul-betul syukuri. Yang pertama yaitu manusia yang wajib syukuri yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita semua ada, alam semesta ada, semua yang ada di atas muka bumi ini semua itu berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul arda." Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, kata Allah, aku tidak akan menciptakan alam sesat-sisi termasuk itu. Jadi alhamdulillah kita mempunyai Nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana caranya kita bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setidaknya kita mengikuti apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disunnahkan di antaranya yang Rasulullah hidupkan sunnah Rasulullah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya, kepada kita ini disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini manusia yang wajib syukur adalah Rasulullah. Kita banyak bersolawat karena Rasulullah bersabda, "Man sallallahu alaihi wasallam fa innahu nurun fil qulub wa nurun fil jannah." Barang siapa orang yang bersolawat kepada Nabi, fa innahu Rasulullah. Solawat itu yang kita baca nurun fil qulub, itu menjadi nur, menjadi
qabri, di dalam kubur. Alhamdulillah. Ini bentuk kita yang wajib bahwa Rasulullah SAW di dalam kubur kita itu yang gelap gulita di sana, tetapi kita karena semasa hidup kita selalu banyak berbaca sholawat kepada Rasulullah. Insyaallah kita yakin kuburan kita itu menjadi cahaya. Alhamdulillah. Jangan sampai kita itu tidak berselawat di dalam 24 jam kita. Jangan cukup dan wajib selawat itu di dalam sembahyang, tapi senang wajib. Kalau sembahyangnya tidak ada selawatnya, tidak besar sembahyang kita. Begitu juga Jumat ada selawatnya, lalu besar. Seandainya orang tidak ada selawatnya situ, tidak disebut nama Nabi Muhammad, sembahyang itu tidak besar. Jumatnya pun yang kita kerjakan tidak bisa. Yang kedua, manusia yang wajib kita syukuri, wajib disyukuri, yaitu orang tua kita. Ini perintah Allah supaya apa? Supaya syukur kita kepada Allah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis yang pertama tadi Rasulullah lam yashkurin nasa lam yashkurin. Jadi manusia yang kedua yang wajib kita syukuri yaitu kepada kedua orang tua kita. Untung kalau orang tua kita masih hidup, kalau orang tua kita masih hidup, kita itu wajib berbakti kepada kedua orang tua. Masih dosa, tidak cukup diberi dengan uang, hanya mengharapkan orang tua kita itu hanya doa kepada mereka berdua. Jangan sampai orang tua itu semasa hidupnya menderita, jangan sampai anak istrinya orang tua kenapa kita berdosa. Dengan berkat orang tua itu bisa besar, bisa punya anak, punya istri, punya jabatan. Tentu itu adalah berkat daripada orang tua kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita termasuk anak yang berbakti kepada Allah selain Tuhan kepada mereka? Tentu kita kalau orang tua kita sudah wafat atau meninggal, setidaknya kita mengirimi amal-amal yang mereka itu seperti doa, Yasin, pahala, semua itu yang kita baca kirimkanlah kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Karena orang meninggal dunia itu Rasulullah ibaratkan orang yang tenggelam di dalam lautan yang sangat dalam. Tidak ada orang di situ. Tidak ada yang berani hanya yang bisa menolong itu masuk ke kubur, yaitu amal kebaikan dari keluarganya yang masih hidup. Itulah yang diharapkan oleh mereka berdua. Ketika orang tua kita sudah pada dunia, itu termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, khususnya di Majelis Tauhid ini, kita doakan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir maupun yang kita hadirkan sibuk, mereka semoga mereka mendapat ampunan dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita berdoa selalu meminta kepada Allah supaya kita semua mati dalam husnul iman dengan kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.